agar mereka dapat melihat indahnya kasih sayang. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati-hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Mudahkanlah aku untuk menghafal ayat-ayat-Mu. Event untuk kesehatan mental di Kota Tasikmalaya gitu. Selain karena kan kita juga di sini disajikan orang-orang baik, berkumpul bersama orang baik, dan juga ada anak-anak yang luar biasa yang menginspirasi. Tentunya kita sebagai yang datang ke acara ini sehingga lebih merefleksikan diri. Harapannya Patah untuk Bertumbuh ini ke depan terus ada dan menginspirasi, dan tentunya Patah untuk Bertumbuh yang diselenggarakan oleh Ruang Cerita itu bisa menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Kota Tasikmalaya untuk kesehatan mental warga Kota Tasikmalaya. Ada kurang lebih 800 peserta yang datang, dan ini juga ke depan mudah-mudahan menjadi event yang menjadi ciri khas Kota Tasikmalaya. Kemudian juga banyak mengundang orang-orang ke Kota Tasikmalaya, terutama dari Priangan Timur. Tadi juga ada yang dari Ciamis, ada yang dari Banjar, ada juga dari Kabupaten, ada juga dari Bandung. Tapi yang utama adalah Priangan Timur bisa ke Kota Tasikmalaya. Hikmahnya adalah kita jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyaklah berbuat baik dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Tentunya bisa bangkit dari keterpurukan, dari semua masalah pasti ada solusinya. Jadi acara ini sangat bermanfaat sekali. Pasti semua manusia punya luka, semua manusia punya masalah, semua manusia punya trauma. Ini momen ini bagaimana kita tahu caranya untuk bisa bangkit kembali dan menemukan versi terbaik dari diri kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Lavia. Nama aku Salza. Dan kita di sini lagi ada di acara Patah untuk Bertumbuh Jilid 2. Untuk acaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan tentunya banyak banget insight dan ilmu ya yang kita dapetin, dan sangat bermanfaat untuk kepribadian kita juga tentunya. Iya betul, untuk di sesi pertama kita mendapat banyak sekali insight dari Umi Pipik dan juga sharing bersama keadilan. Dan di sesi kedua ini lebih ngena juga karena kita diajak langsung untuk sembuh. Sesuai dengan tagline-nya Patah untuk Bertumbuh, kita benar-benar dari yang terpatahkan berusaha untuk bertumbuh dengan step-step yang diajarkan. Itu menyentuh banget sih. Terbukti dari kita baju yang sebasah ini karena nangis. Mantap, semoga Patah untuk Bertumbuh jilid-jilid selanjutnya bisa mendatangkan lebih banyak orang dan lebih bermanfaat juga bagi banyak orang. Dan juga acara selanjutnya semakin sukses dan ditunggu khususnya di Kota Bandung, karena aku berasal dari Kota Bandung. Dadah! Kalau dari aku pribadi, hikmah yang bisa diambil dari acara dan kegiatan ini, kita sebagai manusia pasti punya sakit hati, patah-patah di kehidupan kita. Nah, dengan dalam satu hari ini kita bisa belajar untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan teman-teman kita juga ya. Karena ada sesi saling berpelukan juga, kita nggak pernah banget yang kayak gitu ya. Iya, apalagi sama orang-orang baru. Iya, betul banget. Jadi kerasa banget, apalagi yang namanya manusia pasti ada masa-masa terpuruknya, dan disinilah di Patah untuk Bertumbuh ini alhamdulillah kita dapat healing secara gratis juga, secara terang-terangan sama orang-orang yang emang berpotensi, sama orang-orang yang hebat gitu. Terima kasih. Oke, Patah untuk Bertumbuh ini kita lebih ke mental health ya, ke kesehatan mental. Karena itu sekarang kan kita kadang mengambil satu acara itu kadang ada based on true story atau yang kita alamin gitu ya. Jadi banyak teman-teman juga yang sering curhat gitu, dia patah hati atau lagi jatuh atau lagi terpuruk. Makanya kayaknya kita kalau bikin satu event yang mengarah ke arah mental health, kesehatan mental, kayaknya akan bagus dan berpengaruh positif gitu buat mereka. Masalah itu selalu ada ya di setiap orang, dan tergantung dari masing-masing orang memaknai dari satu masalah itu seperti apa. Tapi kebanyakan orang, mungkin termasuk saya pribadi, setiap mengalami masalah pasti terpuruk dan merasakan patah gitu. Jadi butuh
kadang kalau curhat sama teman, dapat influence dari teman, dapat masukan dari atau nemu salah satu kayak kajian di ini ya, jadi ngerasa ada imbos lagi nih buat saya pribadi. Menurut saya salah satu yang bisa membuat kita bertumbuh kembali atau semangat kembali adalah ambience atau lingkungan yang sehat yang juga ikut mensupport kita untuk bertumbuh kembali. Salah satunya dikasih wejangan atau nasihat dari orang-orang yang memang seperti ustadz atau psikolog gitu ya, atau ya influencer yang misalkan menginspirasi setelah dia patah tapi dia bisa bertumbuh lebih indah, lebih bagus, lebih maju gitu. Itu kan bisa menginfluensi kita. Peserta kalau yang saya lihat ya dari Tasik, dari luar Tasik juga banyak, Ciamis, Garut, Pangandaran, Bandung juga banyak, dan Jakarta juga ada.